Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah selalu antusias menonton setiap video-videoku, yang alhamdulillahnya ada yang lebih bersemangat lagi setelah menonton video sharing dariku. Karena memang tujuan awal aku membuat video ini agar kalian semua tidak merasa sendirian, karena masih banyak orang-orang yang di luar sana yang juga merasakan hal-hal atau sensasi yang kita rasakan. Jadi don't worry, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut, jangan terlalu cemas, karena biasanya sensasi yang hadir itu tidak bertahan begitu lama di tubuh kita. Ketika kita sudah bisa mengontrol rasa cemas dan panik yang datang, ketika kita sudah bisa melakukan pola makan yang baik, pola makan yang teratur, pola hidup yang sehat, serta belajar mengelola pikiran agar tidak terlalu overthinking dan tidak terlalu berlarut-larut dengan memikirkan hal-hal yang negatif, yang alhamdulillah ya ketika kita pikirkan terus, sebenarnya itu hanya mengganggu kita saja teman-teman. Tidak, alhamdulillah sampai sekarang apapun yang kita takutkan, hal-hal buruk yang kita pikir akan terjadi, entah itu perasaan mau pingsan, perasaan mau jatuh gitu ya, oleng gitu, alhamdulillah itu tidak terjadi teman-teman. Jadi benar-benar hanya ketakutan pikiran kita saja. Jadi aku mengucapkan selamat datang kepada teman-teman pendatang baru yang baru join di channelku. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan bagi kalian yang sudah dengan setia menunggu videoku, menonton setiap video sharing dariku, aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Komentar kalian adalah sebagai salah satu bentuk dukungan kalian terhadapku agar aku tidak males-malesan membuat video sharing, karena memang sudah mulai akan beraktivitas dengan biasanya. Jadi insya Allah aku akan selalu menyediakan waktuku untuk membuat video sharing. Jadi kalau awal-awal aku dulu bikin videonya setiap hari, tapi ternyata semakin kesini kok semakin banyak kegiatan, jadi per 2 hari sekali aku sharing video teman-teman. Jadi terima kasih atas antusias kalian telah mau selalu menunggu video dariku. Kalian yang sudah lebih bersemangat lagi untuk sembuh dengan menonton video-videoku, aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih atas feedback positif dari kalian teman-teman. Dan bagi kalian yang baru menemukan channelku, silahkan di subscribe dulu, silahkan ditonton semua video-videoku, karena aku sudah banyak sharing video tentang pengalamanku, perjalananku terkena GERD dan psikosomatik. Aku udah sharing videonya teman-teman, jadi silahkan dicari ke bawah. Semoga itu cukup membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Kemarin aku sudah mengajak kalian men-challenge diriku pribadi dan kalian semuanya untuk selalu berkata hal-hal yang baik, karena segala sesuatu itu berawal dari ucapan kita. Benar sekali, ada quote yang bilang perkataan itu adalah doa ya. Jadi apapun yang kita ucapkan itu adalah hal-hal yang kita inginkan, dan itu merupakan doa dari kita. Jadi sebaiknya tidak mulai sekarang berusaha untuk tidak terlalu sering, meskipun pada prakteknya susah untuk dilakukan, tapi aku yakin ketika kita sudah mulai membiasakan diri untuk berkata yang baik-baik, akhirnya kebiasaan kita di waktu dulu yang suka mengeluh, suka sambat, itu insya Allah perlahan-lahan akan tergantikan dengan perkataan-perkataan yang baik. Karena ketika kita berkata baik, maka itu berarti kita memanjatkan doa yang baik, dan akan diikuti oleh pikiran yang baik, dan insya Allah apapun yang akan terjadi di tubuh kita adalah hal-hal yang baik teman-teman. Nah sekarang setelah aku mengajak kalian untuk selalu berkata hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik, selanjutnya adalah ini juga merupakan salah satu caraku agar bisa move on dari yang namanya
tingkat cemas yang berlebih, pikiran buruk yang selalu hadir, pikiran negatif yang selalu muncul di pikiran kita, dan pikiran-pikiran aneh lain yang menyebabkan kita terkena sensasi fisik atau reaksi tubuh kita bereaksi terhadap apa yang kita pikirkan, yaitu dengan cara move gitu ya, movement, bergerak, tidak seharian, tidak dimanjakan rasa sensasinya, karena semua sensasi yang mengganggu, yang dianggap kita cukup mengganggu, itu sebenarnya tidak akan berbahaya, teman-teman. Jadi kenapa aku sampai bilang seperti ini, karena dulu aku juga sama seperti kalian. Ketika misalnya aku keliengan, aku mual parah, sampai kadang aku pernah muntah gitu ya, badan lemes, kayak tidak bisa mau bangun, kaki gemeter gitu. Nah, sebenarnya kalau dilawan gitu ya, kalau dilawan tetap beraktivitas, maka tidak ada hal buruk yang akan terjadi, tidak ada efek buruk, cuma memang mengganggu tetapi tidak sampai mengakibatkan hal-hal buruk terjadi gitu, teman-teman. Jadi aku sekarang mengajak kalian untuk bergerak gitu, teman-teman. Jadi ketika kalian bangun di pagi hari, terus ada rasa lemas, sensasinya mulai berdatangan, kalau menurut aku lebih baik dilawan dengan cara bergerak. Tubuhnya itu tidak hanya baringan di kasur, karena semakin sering kita berbaring, maka akan semakin banyak sensasi yang kita rasakan, semakin mengundang sensasi-sensasi lain yang hadir gitu, teman-teman. Kalau kalian masih sensasi keliengannya atau mualnya masih parah, lemesnya masih parah pol, jadi menurut aku tidak usah melakukan hal-hal yang terlalu menguras energi kalian terlalu banyak gitu, teman-teman. Jadi yang masih semua sensasinya yang dirasa cukup sangat mengganggu kalian, aku sarankan kalian tidak terlalu melakukan atau bergerak yang terlalu menguras energi kalian, teman-teman. Misalnya kalian bisa mulai dengan bersih-bersih rumah, atau menyiram tanaman, atau sekedar relaksasi gitu, mendengarkan video relaksasi, terus kalian kayak meditasi gitu, teman-teman. Jadi fokusnya teralihkan. Kalau memang masih sangat mengganggu, teman-teman, jadi bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya ada di rumah, seperti menyapu, bisa mencuci piring, atau apapun itu, bermain dengan anak-anak, bermain dengan tetangga gitu ya. Jadi poinnya adalah tidak dibiarkan pikiran negatif itu terus-menerus datang hanya karena kita diam dan memikirkan hal itu. Jadi dengan kita bergerak, maka insya Allah pikiran-pikiran negatif, kecemasan-kecemasan yang muncul, sensasi-sensasi yang datang itu bisa dialihkan, teman-teman. Jadi sekali lagi bisa dialihkan dengan bergerak. Nah, beda lagi dengan kalian yang sudah ada beberapa yang sudah bisa motoran, sudah bisa keluar rumah, tapi kadang cemasnya datang mendadak gitu ya, teman-teman ya. Kalau menurut aku terus aja dilatih, tidak apa-apa. Bagi kalian yang sensasinya sudah tidak terlalu mengganggu, yang kalian bisa melakukan aktivitas fisik yang lainnya, mungkin bisa melakukan lari-lari kecil, atau hanya sekedar keliling-keliling rumah, keliling-keliling kompleks gitu ya. Kalau tidak kuat lari-lari kecil, kalian bisa hanya dengan berjalan-jalan kecil, menyapa tetangga di pagi hari gitu, teman-teman. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dengan tidak hanya stay di rumah, hanya tiduran, hanya memikirkan sensasi, hanya menunggu-nunggu sensasi yang datang, karena itu kadang yang membuat kita tidak cepat sembuh gitu, teman-teman. Artinya kita tidak ada usaha untuk kita agar bisa lebih baik gitu, mau berusaha gitu ya. Nah, itu aktivitas yang bisa dilakukan, gerakan-gerakan yang bisa dilakukan oleh kalian. Nah, bagi kalian yang sudah enak banget nih, hanya seperti was-was terus, udah enak gitu ya, perasaan
pikiran negatifnya sering muncul, mungkin bisa dilakukan dengan bepergian teman-teman. Bisa silaturahmi ke tempat sanak saudara karena masih suasana lebaran. Karena aku ya setelah dulu berbulan-bulan di rumah, setelah aku keluar diajak silaturahmi ke keluarga, itu buatku ngerasa lebih baik gitu, ngebuat pikiran kita itu kebuka gitu. Oh ternyata orang-orang itu kita masih sama kok, sama normalnya seperti orang-orang gitu, cuma pikiran kita aja nih yang lagi bermasalah. Jadi semakin kita banyak bersilaturahmi, semakin banyak kita mengobrol dengan orang lain, itu merupakan obat secara alami agar pikiran kita tuh lumayan sedikit tenang, tidak terlalu overthinking lagi. Rasa cemas dan paniknya itu biasanya perlahan-lahan berkurang teman-teman, dengan hanya bersilaturahmi. Walaupun kita tidak membahas tentang sensasi yang kita rasakan, hanya kayak berapapun itu, tapi dengan kita berani berinteraksi dengan orang lain, berani berkomunikasi dengan orang lain, aku yakin itu sudah menjadi pertanda baik kalau kalian sebenarnya mendekati kesembuhan. Tinggal itu dilatih lagi gitu teman-teman. Terus kalau sudah ada yang bisa melakukan perjalanan jauh misalnya, itu sudah ke tahap yang memang kalian sebenarnya sudah bisa move on dari yang namanya psikosomatiknya, sudah bisa cuek terhadap sensasi yang datang. Cuma kan kadang kalau serangan panik itu ya, kalau aku biasanya tuh namanya serangan panik, jadi moro-moro tiba-tiba datang gitu ya. Kalau sudah datang tuh kayak gemeter, dingin, kemana-mana. Biasanya kalau aku lagi kayak gitu, aku biasanya kayak tarik nafas panjang-panjang, aku hembuskan lagi, dilakukan selama beberapa kali. Terus aku ingat kalau aku tidak mau lagi nih kondisiku yang sudah nyaman ini tidak mau dirusak oleh pikiran-pikiran negatif itu. Karena sekali lagi semua itu berawal dari pikiran kita teman-teman. Ketika pikiran kita sehat, maka tubuh kita juga akan sehat teman-teman. Jadi sekarang aku mengajak kalian untuk tidak berdiam diri di rumah, hanya rebahan seharian, meratapi semua sensasi yang datang, menunggu sensasi-sensasi apa lagi nih yang akan hadir. Tapi aku mengajak kalian untuk move gitu ya, untuk bergerak, melakukan kegiatan-kegiatan apapun itu. Jadi ketika kita sudah bergerak, ketika kita sudah berani melakukan hal-hal yang dulu tidak bisa kita lakukan, maka insya Allah hari demi hari ketika kita sudah bisa melakukan itu terus-menerus, insya Allah akan semakin membaik lagi gitu teman-teman. Jadi cukup sekian videoku hari ini. Terima kasih karena kalian telah selalu menonton dan komen di kolom komentar. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan kalian. Silakan komen di kolom komentar, aku mau bahas tentang apa lagi teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.